Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada acara kesayangan SMA Negeri 1 Kintab, yaitu dalam acara Mantap Berbagi. Perkenalkan, saya Ahmad Syarifuddin SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan sekaligus host pada acara kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah pergaulan bebas. Di sini telah hadir narasumber dari guru SMA Negeri 1 Kintab. Yang pertama saya perkenalkan dari pojok kanan Ibu Riana Fatiyati, SPDSI. Beliau mengajar biologi. Sebelah kanan saya Ibu Amalia Dwi Suciati, SPD, atau bisa disebut dengan Ibu Cici. Beliau mengajar sosiologi. Sebelah kiri saya Ibu Hasnatullah, SPD. Beliau mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang terakhir ada Ibu Retno, MPD. Beliau mengajar mata pelajaran biologi. Baiklah, kita akan membahas pergaulan bebas. Saya memintakan kepada Ibu Hasna untuk menjelaskan apa sih yang namanya pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak host yang telah memberikan saya kesempatan. Apa sih pergaulan bebas menurut Islam? Tapi sebelumnya di sini sebenarnya pergaulan bebas itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah sampai sekarang dan terbentuk sudah di dalam satu masyarakat. Mungkin di situ penerapannya, ya jenisnya dan teknologinya saja yang berbeda. Nah, untuk pergaulan bebas itu sendiri menurut Islam adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di sini ada kata bukan mahram. Bukan mahram di sini artinya lawan jenis laki-laki dan perempuan apabila nanti dia bersentuhan itu akan menyebabkan batalnya wudhu. Contohnya saya dengan Pak Sarif atau hostnya ini bukan mahram. Bukan mahram itu artinya orang yang halal nikah. Jadi ketika mereka duduk berdua, ya duduk berdua tanpa ada mahram di sampingnya, mahram si perempuannya itu sebenarnya di dalam Islam itu tidak boleh. Di dalam Islam di sini kita dilarang sebenarnya untuk pacaran, ya, atau untuk berkawan dengan lawan jenis yang melampaui batas, karena hal-hal tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut itu akan mendekatkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang negatif, ya, yang menjurus kepada zina di sini, ya, di mana zina itu adalah pada umumnya zina itu kita artikan dengan hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang di luar nikah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak host. Ya, terima kasih kepada Ibu Hasna. Tadi Ibu Hasna menjelaskan bahwasanya bukan mahram. Nah, saya mau menanyakan apakah mahram dan muhrim itu ada perbedaan atau sama aja? Kata mahram dengan muhrim itu sama. Berarti untuk mahram dan muhrim itu sama, Bu, ya? Sama. Katanya aja yang redaksi katanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Hasna untuk menjelaskan pergaulan bebas dari tinjau dari agama Islam. Selanjutnya kita ke Ibu Cici. Beliau kita mintakan menjelaskan pergaulan bebas menurut pandangan sosial. Kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita membahas tentang pergaulan bebas, ya, di mana pergaulan bebas itu sendiri merupakan salah satu contoh dari perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang di sini merupakan salah satu materi yang pernah saya ajarkan, ya, itu ada di kelas 11, di mana makna dari penyimpangan itu merupakan tingkah laku atau perbuatan seseorang baik itu individu maupun kelompok
yang melanggar nilai norma masyarakat. Nah, jadi orang yang melanggar nilai dan norma itu sudah pasti menyimpang, dan pergaulan bebas merupakan salah satu contoh dari penyimpangan sosial. Jadi ada kaitannya ya, ada berkaitan satu sama lain. Saya kira seperti itu, Pak Haji. Terima kasih Ibu menjelaskan bahasanya pergaulan bebas menurut ilmu sosial. Selanjutnya kita kembali ke Ibu Hasna. Kita mintakan beliau menjelaskan tentang dalil larangan pergaulan bebas atau dalil larangan berbuat zina. Pada Ibu Hasna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang menyimpang, yang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, terutama juga norma agama. Jadi otomatis di situ kalau sudah melanggar norma agama, Islam sangat melarang daripada pergaulan bebas ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surat di Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang buruk, yang tidak terpuji, dan itu adalah jalan yang buruk. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Isra, Allah menjelaskan ya bahwa kita sebagai manusia dilarang melakukan hal-hal yang membuat kita mendekati perbuatan zina. Ya misalnya begini, yang pertama misalnya menonton atau melihat hal-hal yang menjorok ke zina, misal menonton video porno lah, atau melihat gambar-gambar porno, itu adalah membuat ada hasrat di hati kita itu untuk penasaran begitu. Yang selanjutnya misal berdua tadi antara laki-laki dan perempuan yang merupakan mahram. Selanjutnya pakaian juga ya. Ketika ada kita sebagai perempuan ya menggunakan pakaian yang mencolok, yang menonjolkan aurat. Ya, padahal kita perempuan ini adalah aurat. Semua kita perempuan ini, semua tubuh kita aurat kecuali wajah dan telapak tangan kita sebagai perempuan. Jadi ketika kita memakai baju-baju yang menonjolkan aurat, yang memperlihatkan aurat kita, ya membuat lawan jenis kita itu berhasrat, ya itu yang membuat perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada zina. Jadi sebagai muslimah sebenarnya kan kita sudah di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bagaimana cara berpakaian secara Islami, ya. Jadi mari kita berpakaian dengan cara menutup pakaian yang Islami, menutup aurat. Ya cuman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kelebihan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada Bapak Host. Terima kasih kepada Ibu Hasna telah menjelaskan tentang dalil pergaulan bebas. Kita kembali lagi ke Ibu Cici. Kita mintakan beliau menjelaskan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Faktor penyebab mengapa seorang itu bisa melakukan perbuatan pergaulan bebas. Nah, jadi ada beberapa faktor orang itu bisa melakukan penyimpangan. Yang pertama dilihat dari sosialisasi yang tidak sempurna. Ya. Dalam sosiologi, sosialisasi itu pemberian nilai, penanaman nilai yang mana harus kita dapatkan sejak lahir, yaitu dari orang tua, ya di rumah. Nah, mungkin saja orang tuanya kurang memberikan kasih sayang, perhatian terhadap anak-anaknya, entah karena sibuk dengan pekerjaannya, ya berangkat subuh pulang malam, jadi anak-anak itu hanya mendapatkan pengawasan dari misalnya pengasuh, ya kan? Karena saking sibuknya orang tua, jadi tidak ada kontrol dari orang tua terhadap anak itu sendiri, sehingga dia merasa bebas, merasa tidak ada yang menjaga,
maka yaitu bisa berhasrat untuk melakukan sesuatu perbuatan menyimpang. Salah satunya itu tadi pergaulan bebas ya. Nah, kemudian yang kedua, faktor penyebab yang kedua itu subkultur budaya yang menyimpang. Subkultur budaya ini artinya bisa kita dapatkan di lingkungan masyarakat, artinya di luar dari keluarga ya. Yang pertama tadi dari keluarga, kemudian yang kedua ini tadi di luar keluarga. Bisa dari bagaimana dia bermain bersama teman-teman atau lingkungan dia di masyarakat ya. Karena tidak ada pengawasan dari orang tua tadi, maka bergaulnya pun juga tidak disaring. Bisa saja tetangga sebelah sering kumpul-kumpul malam, dia ikut-ikutan, kemudian yang tidak baiknya maka tersaring oleh si pelaku penyimpang tersebut. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, faktor penyebabnya itu karena labeling atau cap. Seseorang bisa melakukan penyimpangan itu karena sudah tercap oleh masyarakat bahwa dia seorang pelaku penyimpang. Ya. Lebih khususnya tadi melakukan pergaulan-pergaulan yang bebas. Jadi dia bergaul tanpa adanya arahan, kemudian tanpa adanya aturan, sehingga melakukan hal-hal yang di luar dari kontrol orang-orang sekitar. Nah, jadi itu saya kira faktor penyebabnya. Kemudian menarik juga ya untuk dibahas bahwa pelaku penyimpangan atau pelaku dari pergaulan bebas ini biasanya lebih dominan pada remaja-remaja yang sedang mengalami masa-masa pubertas, begitu Bapak Host. Dan bisa nanti kayaknya lebih dijabarkan oleh tim ahlinya ya, apa itu kira-kira pubertas itu sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki yang telah menjelaskan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Setelah ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pubertas, tapi sebelum itu ikutilah yang satu ini. Kembali lagi pada acara Mantap Berbagi. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa masih setia dengan kami. Selanjutnya tadi sudah dibahas masalah pergaulan bebas itu remaja-remaja yang memasuki pubertas. Nah, kita mintakan kepada Ibu Riana untuk menjelaskan apa itu pubertas dan ciri-ciri pubertas tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Host. Saya akan menjelaskan apa sih itu pubertas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi matang secara seksual. Yang pertama, ciri-ciri pubertas pada laki-laki, yaitu yang pertama ditandai dengan pertumbuhan penis dan testis. Kemudian mengalami mimpi basah, tubuh jakun, kemudian tumbuh jerawat di wajah. Tumbuh jerawat di wajah itu biasanya dipengaruhi oleh hormon. Hormon pada laki-laki yaitu hormon testosteron. Kemudian pada ciri-ciri perempuan yaitu ditandai dengan ciri-ciri pubertas pada perempuan ditandai dengan pertumbuhan payudara, pinggul semakin melebar, kemudian menstruasi yang pertama, rambut di sekitar organ seksual atau kelamin dan ketiak mulai menebal. Itulah dari saya sedikit penjelasan tentang pubertas. Terima kasih Pak, itu saja. Ya, terima kasih kepada Ibu Riana sudah menjelaskan tentang pubertas. Sekarang kita ke Ibu Retno. Nah, kita mintakan beliau menjelaskan sebab akibat pergaulan bebas dan mungkin ditambah dengan solusinya. Bagaimana kita menjauhi pergaulan bebas tersebut. Double Dari ya. Ibu, persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya dari host. Itu saya di sini ingin menambahkan dari
rekan saya Ibu Riana tadi sudah menjelaskan masa-masa pubertas, saya akan menjelaskan sebab akibat dari pergaulan bebas itu sendiri. Tadi dari sosial, dari agama sudah dijelaskan banyak faktornya, dan sekarang yang ingin saya jelaskan adalah faktor yang akan mempengaruhi pada sistem reproduksi seseorang jika sudah melakukan pergaulan bebas tadi. Nah, di sini ingin Ibu analogikan, misalnya kalian biasa menggunakan flash disk untuk menyalin data, tapi dimasukkan ke seluruh komputer tanpa adanya scanning. Nah, seperti itu pula organ reproduksi kita jika dipakai sembarangan, otomatis akan mudah yang namanya terkena virus dan juga penyakit. Nah, dampak yang paling besarnya adalah akan terkenanya IMS. Apa itu IMS? Infeksi menular seksual. Nah, itu nanti akan menjurus lagi kepada yang namanya hamil di luar nikah. Kalau sudah tahu ada hamil di luar nikah ya host ya, pasti kan akan ada yang namanya akibat aborsi kemudian, karena seseorang belum siap melakukan reproduksi tapi sudah ada kehamilan gitu. Jadi akan ada yang namanya proses aborsi kemudian. Itu juga jadi dampak yang paling fatal sekarang di Indonesia. Yang ketiga, akan adanya depresi atau lebih dikenal tertekan luar biasa. Depresi itu tertekan luar biasa sehingga mengakibatkan seseorang bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Bayangkan misalnya di usia remaja mereka melakukan aborsi, itu sangat fatal gitu. Bisa sampai ada yang meninggal begitu. Nah, kalau untuk sebab akibatnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk solusi sebenarnya bisa dari agama maupun dari sosial. Kita masukkan juga semua, saya rangkum saja. Kalau dari agama ya kita harus lebih meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dari sosial, betul sekali yang sudah dikemukakan oleh Ibu Cici, harus ada perhatian ekstra dari keluarga, orang-orang terdekat, dan juga lingkungan yang mendukung seseorang untuk tidak melakukan pergaulan bebas itu sendiri. Karena masa pubertas itu tidak bisa dihindari, mereka akan sampai pada fase itu. Jadi yang harus lebih ditingkatkan, yang pertama memang nilai keagamaan dan juga cara bersosialisasi. Demikian Pak Host dari Terima saya kasih tambahannya. Ibu Retno yang menjelaskan faktor penyebab dan solusi seseorang itu menghindari dari pergaulan bebas. Akhirnya, sebelum menutup, izinkan saya menambahkan sedikit. Pergaulan bebas itu seperti yang dijelaskan tadi dilarang oleh agama dan juga akan dikucilkan di masyarakat. Pada intinya, sesuatu yang dipaksakan tidak indah pada akhirnya. Mungkin saya selaku host dan narasumber mohon mundur diri. Izinkan kami minta maaf jika ada kesalahan, baik salah kata maupun tingkah laku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.